Devi, kamu lagi apa? Kok kelihatannya pusing banget? Iya, kelihatan banyak pikiran. Aku tiba-tiba kepikiran aja, seorang manajer perusahaan buat ngendalin perusahaannya gimana ya? Aku belum paham tentang topik desentralisasi. Ada pengaruhnya sama penilaian kerja seorang manajer nggak ya? Terus buat bikin konsep penentuan harga transfer itu gimana ya? Mari belajar bersama kelompok 8. Apakah desentralisasi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian kerja seorang manajer perusahaan kayu di Banjarnegara? Lalu, bagaimana seorang manajer dapat membuat konsep penentuan harga transfer untuk perusahaannya? Desentralisasi, penilaian kerja, dan penentuan harga transfer. Nah, di sini kita akan belajar bareng mengenai desentralisasi, penilaian kerja, dan penentuan harga transfer. Apa sih itu desentralisasi? Desentralisasi merupakan praktik pendelegasian wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari jenjang manajer yang lebih atas kepada jenjang manajer yang lebih rendah. Organisasi yang terdesentralisasi adalah sebuah organisasi yang memiliki kebijakan bahwa pembuatan keputusan tidak diputuskan di manajer pusat. Namun, pembuatan keputusan disebar atau dilakukan oleh seluruh manajer pada berbagai jenjang sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya. Di lain pihak, jika tidak ada kewenangan yang dilimpahkan kepada manajer yang lebih bawah, maka situasi ini disebut dengan sentralisasi. Lalu apa sih penilaian kerja itu? Penilaian kerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Apa sih tujuan penilaian kerja? Tujuannya untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian apa itu harga transfer? Harga transfer merupakan harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Harga ini akan berpengaruh terhadap laba divisi, baik divisi penjualan maupun divisi pembeli. Jika harga terlalu tinggi, maka laba yang diperoleh oleh divisi penjual tinggi, namun laba yang diperoleh divisi pembeli lebih rendah. Harga transfer yang rendah akan berpengaruh juga sebaliknya. Selanjutnya, kita belajar mengenai alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Alasan untuk melakukan desentralisasi terbagi atas alasan berdasarkan keuntungan dan alasan berdasarkan kerugian desentralisasi. Antara lain, yang pertama kita membahas keuntungan. Keuntungan di sini tentang akses informasi lokal, keterbatasan kognitif, respon lebih tepat waktu, memfokuskan manajemen pusat, pelatihan dan penilaian, melatih dan memotivasi para manajer, serta meningkatkan daya saing. Lalu, alasan berdasarkan kerugian yang pertama, keputusan parsial, koordinasi lemah, perbedaan tujuan, dan sulit mengkomunikasikan ide. Ada 4 unit organisasi desentralisasi. Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu unit dalam organisasi yang kinerjanya dinilai atas dasar biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center, yaitu unit dalam organisasi yang kinerjanya diukur atas dasar pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, ada pusat laba atau profit center, yaitu unit dalam organisasi yang kinerjanya diukur atas dasar laba yang dihasilkan. Yang keempat, ada pusat investasi atau investment center, yaitu unit dalam organisasi yang kinerjanya diukur atas dasar laba relatif terhadap investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Kemudian, pengukuran kinerja pusat dengan ROI. Yang pertama, pengembalian atas investasi. Salah satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi atau Return on Investment atau ROI, yaitu laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. Rumus perhitungan ROI yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Laba operasi atau operating income mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak.
Gambaran aktiva operasi rata-rata dihitung sebagai berikut. Aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Lalu, margin dan perputaran. Cara kedua untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya dalam margin dan perputaran. ROI sama dengan margin dikali perputaran, sama dengan laba operasi dibagi penjualan, dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan, sedangkan perputaran atau turnover adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan residual income. Residual income sama dengan laba operasi dikurangi tingkat kembalian minimum yang sudah dikalikan aktiva operasi rata-rata. Laba residu atau residual income atau RI adalah laba bersih operasi yang diperoleh oleh sebuah pusat investasi di atas tingkat kembalian minimum aktiva operasi. Lalu, bagaimana cara memilih dan menentukan harga transfer yang benar? Yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar? 2. Apakah biaya variabel penjual lebih kecil dari harga pasar? Yang ketiga, apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Tujuan harga transfer. 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha dalam penentuan transfer yang optimum antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras, goal congruent, karena sistem yang digunakan untuk keputusan dapat meningkatkan laba usaha yang akan meningkatkan laba perusahaan. 3. Membantu pengukuran kinerja ekonomi unit usaha. 4. Sistem yang mudah dimengerti dan dikelola. Prinsip harga transfer. Harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke pasar atau dibeli dari pemasok. Prinsip ini sulit ekonomi harga jual sama dengan biaya marginal karena labanya optimum tetapi tidak realistis bagi harga transfer.